Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'allahu iwajja. Asyhadu alla ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, segala pujian dan ungkapan rasa syukur kita sampaikan kepada Zat yang Maha mengatur alam raya ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam penghormatan ditujukan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada hari ini siapapun kita, tak peduli apapun profesi kita, baik dari seorang petani maupun sampai pada orang-orang petinggi, baik dari rakyat jelata maupun sampai hidupnya yang penuh dengan sosialita, kita semua berharap kita dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang kita cintai, baik itu ayah dan ibu kita, baik itu istri dan anak kita, baik itu teman karib kerabat kita dan guru-guru kita. Kita menginginkannya. Namun Nabi membukakan satu jalan kepada kita. Kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kelak umatku bisa masuk surga bersama orang-orang yang dia cintai. Artinya ada satu kesempatan besar untuk kita. Kita bisa bersama orang yang kita cinta di surga. Namun tentunya semuanya itu tidak akan berjalan mulus apa adanya sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Setan tidak akan pernah mau tinggal diam akan hal itu. Maka ketika kita sibuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan juga berkompromi, musyawarah dia, supaya kita bisa selalu tergoda dengan apa yang dibujuk rayunya. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, kita tahu benar ada satu surah di Quran yang selalu kita kumandangkan, selalu kita bacakan, kita hafal, dan kita bahkan tahu artinya dan maknanya. Pada surah Yasin ayat yang ke-60, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'hada ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, bukankah aku telah menciptakan anak cucu Adam ini supaya dia jangan menyembah kepada setan? Karena innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Maka Allah ciptakan kita, anak cucu Adam, dari Nabi Adam sampai kita saat ini, dan bahkan anak cucu kita nanti. Allah perintahkan supaya jangan menyembah setan. Dia nyata bagi kita. Namun selalu timbul pertanyaan bagi kita, kalau setan itu nyata seperti apa wujudnya? Dan kalau memang dia ada, apa contoh gangguannya kepada kita yang kita rasakan atau yang mengganggu aktivitas kita? Maka Imam Al-Ghazali dalam menafsirkan Yasin ayat ke-60 ini mengatakan bahwasannya ada 3 dari sekian banyak godaan setan terhadap manusia, ada 3 godaan setan terhadap manusia yang paling sering kita rasakan. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, kita pernah tergoda olehnya, bahkan sampai ke tingkat kesurupan bahkan. Mari kita lihat bersama. Pada saat yang pertama dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bukti setan mengganggu atau menggoda manusia, dibuatnya kita mengantuk. Artinya, ketika seorang hamba atau sekelompok hamba ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan musyawarah supaya kacau ini perkumpulan. Makanya agar kacau semua itu digoda dia supaya kita mengantuk. Sebagai contoh, ketika ada seorang hamba atau sekelompok hamba yang berada dalam suatu majelis ilmu atau majelis ta'lim, dia ada yang mengantuk, atau ketika khutbah Jumat para khatib paham benar, ada yang sampai tertidur-tidur dia. Tahu dia sampai mengantuk. Tapi nanti setelah selesai sholat Jumat, setelah selesai mendekatkan diri kepada Allah, yang tadinya ngantuk jadi segar bugar, ke kedai kopi pun biasa saja dia. Maka ini adalah salah satu godaannya. Kata Allah, kalau tingkat pertama kita bisa menghalaunya, maka naik kepada tingkatan yang kedua. Yang pertama tadi ngantuk, tak bisa ngantuk, dibuatnya kita mengamuk. Macam mana sebelum kita mengamuk? Lalai kita dibuatnya. Cara buatnya kita lalai,
yakni ketika ada seorang ustadz yang menyampaikan atau guru-guru kita bahkan yang di sekolah menyampaikan, lalai kita, malas, tidak mau belajar dan sebagainya. Atau bekerja karena ibadah kepada Allah, malas juga dia. Setelah lalai, masih kuat kita dengan godaan yang ketiga dinaik, mengamuk. Macam mana mengamuk dalam beribadah? Kata Imam Al-Ghazali, contoh nyatanya ketika kita sembahyang Jumat, ada yang melihat jam tangan, ada yang melihat khatib di depan. Ada yang melihat jam tangan, ada yang melihat khatib di depan. Seakan-akan tidak berkata, bila ceramah ini tidak selesai, khutbah ini tidak selesai, bila guru ini selesai mengajarkan. Maka luar biasa godaan setan kepada manusia. Karena dia tahu, Nabi pernah berpesan, kita bisa bersama orang yang kita cinta di surga. Maka itu, ada satu hal lagi yang paling penting disampaikan. Seakan-akan sudah menjadi budaya, apalagi di tanah kita Bunda Melayu ini. Sering atau kita dulu mengatakan, ketika jumpa pohon yang besar atau lewat kuburan tempat sepi, selalu mengatakan, permisi anak cucu numpang lewat. Seakan-akan dia penguasa alam raya. Kata Allah ketika kita takut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ketika kita mau lewat di kuburan atau tempat yang sepi, assalamualaikum ya ahlal kubur. Bukan permisi anak cucu numpang lewat. Maka setelah kita ketahui semuanya ini, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, ketabahan dan juga kesabaran. Serta kita bermohon kepada Allah ya Karim, mudah-mudahan kita dan keluarga kita didekatkan kepada Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita didekatkan kepada orang yang alim, dijauhkan daripada perangai dan perilaku orang-orang yang zolim. Dan kelak kita juga bisa berikan kekuatan untuk melawan bujuk rayu syaitonir rajim. Sehingga kita semuanya dapat bersama orang yang kita cinta di surga. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Usikum nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.